Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Ardiansyah dari kelompok 1. Berbicara Tridharma perguruan tinggi, ini adalah 3 pilar dasar yang menjadi kewajiban bagi mahasiswa. Apa saja itu? 1. Ada pendidikan dan pengajaran. 2. Ada penelitian dan pengembangan. 3. Ada pengabdian kepada masyarakat. Poin pertama, pendidikan dan pengajaran. Di sini kita sebagai mahasiswa belajar melewati proses pembelajaran di mana kita dididik untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, kritis, kreatif, yang mampu membawa perubahan ke arah. Kedua, di sini ada penelitian dan pengembangan, di mana kita di sini nanti akan melewati proses ini. Kita meneliti suatu hal, apa sih akar dari permasalahan yang akan kita perbaiki. Gitu. Lanjut ke poin ketiga, di sini ada pengabdian kepada masyarakat, di mana hal yang sudah kita pelajari, hal yang sudah kita teliti, kita abdikan, kita aplikasikan kepada masyarakat. Karena kita adalah mahasiswa, kita adalah agent of change, kita adalah agent pembawa perubahan. Perubahan seperti apa? Hal yang belum sempurna kita sempurnakan, hal yang belum baik kita perbaiki, hal yang belum terbentuk kita bentuk. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang mana termasuk dari Tridharma perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan. Materi Mabimaru virtual yang bertemakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila lahir sebagai pemersatu bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila tersebut adalah nilai-nilai yang terkait pada peradaban saat ini karena kebebasan. Nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan melakukan perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga, memiliki rasa toleransi antar pemeluk agama. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini, yang pertama, seluruh rakyat memiliki hak sama. Yang kedua, tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga, saling menghargai pendapat orang lain. Sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Sila yang keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mempunyai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemimpin Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus yang diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak. Lanjut sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan maupun di ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Menjelaskan secara singkat tentang materi Islam Nusantara yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Dr. Haji Kornali Sobandi, MM, sewaktu webinar. Apa itu Islam Nusantara? Islam adalah agama yang dibawa Rasulullah SAW. Sedangkan Nusantara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah sebutan atau nama bagi seluruh kepulauan Indonesia. Jadi, Islam Nusantara ialah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada di bumi Nusantara. Sejarah Islam Nusantara. Ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang Islam masuknya di Nusantara.
Meskipun banyak yang berpendapat, tetapi semuanya telah sepakat bahwa Islam masuk ke Nusantara, yaitu dengan dakwah yang santun dan penuh hikmah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ardianti. Saya akan menjelaskan metode dakwah Islam Nusantara yang ramah, santun, dan penuh hikmah yang meliputi pada masa Wali Songo dan pada masa kekinian. Pertama, saya akan menjelaskan pada masa Wali Songo, tergambar dalam Ahlak Al-Musamarafi Al-Auliya Al-Ashrah, terdiri dari pertama, pendidikan, di mana pendidikan agama Islam harus yang kokoh. Yang kedua, ada kaderisasi, di mana generasi penerus harus menjalankan syariat, menghindari kemungkaran, serta menjadi pemimpin di tengah masyarakat luas. Yang ketiga, ada dakwah, di mana konsisten menjalankan dakwah dengan ramah dan penuh kesantunan seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang keempat, ada jaringan, di mana jaringan dakwah ini sistematis dan terorganisir seperti penyebaran murid-murid Sunan Ampel dan Sunan Bonang yang ada di Tuban dan Lasem. Yang kelima, ada budaya, di mana dengan mendirikan masjid sebagai peradaban Islam, contohnya Masjid Ampel dan Masjid Demak. Yang keenam, ada politik, di mana bersentral pada musyawarah ulama. Kedua, saya akan menjelaskan pada masa kekinian sesuai dengan tantangan zaman dan berpijak pada aturan syar'i. Pertama, berdakwah dengan hikmah dan berdialog dengan kesantunan. Kedua, toleran terhadap budaya lokal dan tidak bertentangan dengan agama. Yang ketiga, memberikan teladan dengan akhlakul karimah. 5. Nilai Islam Nusantara, nilai toleransi, nilai keseimbangan, nilai komprehensif, nilai akomodatif, nilai kolektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter aspek Islam Nusantara diantaranya adalah yang ke-1, dakwah dan akulturasi budaya. 2. Islam modern. 3. Penganut mayoritas ulama mazhab. 4. Kental dengan ajaran tasawuf. 5. Mengedepankan toleransi bersama dan lain sebagainya. Amalan Islam Nusantara. Dalam implementasi amalan Islam Nusantara dan tradisi halal bihalal setiap tahun, diantaranya silaturahmi ketika hari raya Idul Fitri, membaca salawat diiringi terbangan dan arakan-arakan pengantin atau tradisi yang lainnya. Kemudian, pakaian Islam Nusantara. Dalam hal berpakaian, ada yang memakai sarung, berkopiah, pakaian adat Betawi, adat Jawa, adat Papua, Bali, Madura, dan masih banyak model pakaian adat lainnya. Terutama ketika kita melihat pengantin dirias dan dipajang di pelaminan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryawijaya. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan toleransi pengalaman ajaran Islam Nusantara. Dalam hal toleransi pengalaman ajaran Islam, ada yang sholat id di lapangan, ada juga di masjid, dan ada juga di musola. Bahkan ada hari raya 2 kali, ada yang sholat tarawih 2 rakaat, ada pula yang 8 rakaat. Dilaksanakan tarawih yang memisahnya dengan taradhi bagi 4 al-khulafa ar-rasyidin dengan sholawat, dan ada yang memisahnya dengan doa. Dalam acara akikah ada yang disisi dengan sholawat dan ada yang tahlil dan ada yang ditahlilan. Toleransi antara umat beragama Islam Nusantara. Dalam hal toleransi dengan budaya yang mengandung sejarah atau ajaran, ada di sebagian daerah dilarang menyembelih sapi, seperti di Kudus, Jawa Tengah, yang konon merupakan bentuk toleransi Sunan Kudus. Pada ajaran Hindu yang menyukainya, adat pengantin dengan menggunakan janur kuning, kembang mayang, dan selainnya. Memaparkan mengenai kode etik mahasiswa, yang mana mahasiswa itu menjadi pemilik perguruan paling tinggi. Tetapi dia perlu belajar dari sikap padi, yaitu semakin tinggi padi, semakin berbobot padi, tetap padi itu semakin merunduk. Begitupun kita sebagai mahasiswa, semakin tinggi pendidikan kita, kita wajib untuk merendahkan diri kita, tetap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian, kuliah disertai Haji Agus Salim jangan jadikan pelarian, tetapi niatkan kita untuk kuliah, yaitu untuk mencari ilmu. Karena dimanapun kita berada, kita wajib untuk mencari ilmu. Kemudian, apa sih yang membuat kita sukses? Yang membuat kita sukses bukan dilihat dari swasta atau negerinya, tetapi bagaimana kita kuliah, bagaimana kita berproses mencari ilmu tersebut, bagaimana kita berproses menjadi mahasiswa yang jauh lebih baik dari yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kode etik mahasiswa berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka
menjadikan kampus sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Kode etik mahasiswa bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi kelangsungan proses belajar. Mahasiswa sebagai salah satu unsur di dalam masyarakat dan lembaga tinggi sadar akan tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan terciptanya keluarga masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan, sehingga tercipta suasana yang harmonis sebagai warga negara yang mempunyai satu bangsa Indonesia. Hak dan kewajiban mahasiswa yaitu mahasiswa Indonesia sebagai warga negara yang berhak dan berkewajiban sama dengan warga negara lainnya. Mahasiswa Indonesia berhak dan berkewajiban membina keserasian hidup layak antara warga negara. Mahasiswa Indonesia berhak dan berkewajiban berpartisipasi dalam usaha-usaha kemajuan dan pembaruan dalam masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa Indonesia melalui lembaga kemahasiswaan di dalam kampus mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menentukan kegiatan diri, berhak mengeluarkan pendapat secara lisan, tertulis baik individu maupun kelompok. Mahasiswa Indonesia berkewajiban meningkatkan kerjasama antara kampus dan program kerja nyata atau konsepsional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.